Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya di Suara Kaki Lima. Apa kabar? Ada sehat, Mbok? Alhamdulillah, nggak pada sehat. Ada ke duit ya, orang ke duit ya, yang penting ya cukup lah duit sehat, terus akeh duit terus apa nih? Oke, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu video ini ya, video tentang ada wawancaranya Pak Bahlil. Bahlil itu Menteri SDM ya kalau tidak salah sekarang itu. Dulu Menteri Investasi. Oke teman-teman, kita langsung saja ke videonya. Swing. Bisa harganya tuh nggak jauh-jauh dari sana Pak, dibeli masyarakat Pak. Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. LPG itu subsidinya 80 sampai 87 triliun per tahun, tetapi diawasi oleh Kementerian ESDM di bawah Dirjen Migas. Karena itu ke depan subsidi ini harus kita jaminkan dan kita pastikan untuk tepat sasaran. Nah karena itu institusinya lagi sedang kita pikirkan apakah bisa ke BPH Migas atau dia sendiri kita membuat badan ad hoc-nya. Itu semua masih dalam diskusi dan sampai sekarang kajiannya belum rampung ya. Soal subsidi lagi Pak, tadi kan di dalam juga disebutkan masih ada praktik-praktik yang buat nggak tepat sasaran. Menkyu bilang harga aslinya tuh 12.700 ya Pak di pengecer. Nah itu gimana sih Pak kira-kira agar bisa harganya tuh nggak jauh-jauh dari sana Pak, dibeli masyarakat Pak? Itu mungkin Menkyu-nya salah baca data itu. Biasalah kalau ya mungkin butuh penyesuaian ya. Saya nggak boleh tanggapi sesuatu yang selalu ini ya. Jadi saya kan udah banyak ngomong tentang LPG gitu ya. Mungkin Menkyu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya. Jadi menyangkut juga subsidi tentang satu data itu juga masih dalam proses pematangan ya. BPS itu kan kerjasama dengan tim di SDM, jadi mungkin Pak Menterinya Menteri Keuangan ya, mungkin belum baca data kali itu ya. Saya nanti mulai tahun depan. Pak sedikit Pak soal kilang Dumai yang kemarin kebakaran itu gimana sekarang update-nya Pak, dari ini udah ada koordinasi belum sih Pak sama Pertamina? Sama satu lagi Pak, pernyataan Pak Putbaya juga kemarin soal yang kilang itu kemarin yang menyindir Pertamina kalau misalnya kilang-kilang. Tidak mau mengomentari pernyataan orang lain, silakan ditanyakan kepada yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan bisa cepat selesai. Ya, ini ada apa sih? Antara Menteri Keuangan dengan Menteri ESDM ini ada ini ya, mungkin miskomunikasi atau perang opini atau apa sih kayak gini. Eh, Menku Purbaya, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan harusnya harga LPG di pengecer itu 12.700. Mungkin yang dimaksud di pangkalan ya, mungkin di pangkalan kan, kalau di sini ya enggak tahu di tempat lain ya. Jadi ada pangkalan, ada pengecer gitu. Jadi pengecer itu biasa ngambil dari pangkalan, biasanya kayak gitu. Nanti saya ceritakan di tempat saya. Wih, jahat banget di tempat saya itu. Ini permasalahannya, yang pertama yang saya garis bawahi, yang saya cermati adalah bahwa gas LPG ini kan yang melon ya, khususnya yang saya cermati adalah termasuk barang subsidi gitu.
lah, tahu kita tahu bersama lah, semuanya tahu kalau barang-barang yang disubsidi pasti di situ mau mafianya itu banyak gitu. Dari atas sampai ke bawah itu mafia tok gitu. Iya, mafia tok gitu. Mungkin teman-teman ada yang nggak percaya di tempat saya, di eee, di tempat saya lah pokoknya. Saya mau nyebut nama nggak enak, menyebut nama daerah nggak enak. Di tempat saya itu gas melon yang gas LPG yang melon itu yang ijo itu, yang 3 kilogram, itu di pengecer, itu 60.000 kadang-kadang. Harga biasa ya, harga normal maksudnya lagi ndak langka itu harga 50.000, itu di pengecer. Kalau di pangkalan sekitar berapa ya, karena saya jarang beli di pangkalan, karena malas ngantri gitu di pangkalan itu, ngantrinya wis. Padahal yo saya termasuk orang yang, berhak mendapatkan gas LPG itu karena tergolong rakyat miskin. Rakyat kurang mampu gitu. Harusnya saya dapat LPG yang 3 kilogram itu, tapi karena permainannya itu banyak, jadi di pangkalan itu kadang-kadang kan kasusnya itu kuotanya itu paling satu kali datang itu hanya 70 atau 80, katakanlah 100 gitu paling banyaknya. 100 tabung per pangkalan. Setiap pangkalan itu dapat segitu gitu. Biasanya di satu desa itu biasanya ada satu pangkalan saja atau dua pangkalan, tapi di tempatku cuma satu aja ya, satu pangkalan di desaku ini. Jadi kalau satu pangkalan ini hanya dapat katakan 100, sementara eh, jumlah kakak di desaku ini ada 500 gitu, 500 kakak, dan hampir semua itu menggunakan gas LPG 3 kilogram gitu. Hampir semua, saya yakin lah mungkin 99% itu semua menggunakan itu. Nah itu ya tentunya itu kan seminggu sekali ya, 100 itu seminggu sekali. Tentunya mungkin kalau segitu ya gimana ya, kurang nggak mencukupi atau gimana, yang pada faktanya kadang kita itu nggak kebagian gitu. Ya saya sendiri nggak pernah, karena malas ngantri jadi saya beli di pengecer, yang harganya 60.000 kali 50.000 kadang 60.000. Tapi karena saya mikir-mikir, kadang-kadang saya berpikir agak gini ya, maksudnya kalau saya beli di pengecer itu kan sama dengan kita memberikan penghidupan kepada para mafia itu. Makanya saya mengambil keputusan untuk beli yang non subsidi itu, yang gas pink itu gitu, yang gas pink yang berapa itu, 5,5 kalau tidak salah, 5,5 kilo. Di sini harganya 130.000 yang gas pink itu. Saya kembali ke ini ya, gas LPG yang 3 kilogram, yang itu yang subsidi. Menteri Keuangan mengatakan bahwa gas LPG seharusnya harga di pengecer itu mungkin di pangkalan ya, ada 12.700 gitu. Saya bayangin kalau seandainya di pangkalan harga 12.700, katakanlah harga 12.700 itu dari distributor gitu, dari distributor besarnya sana, kemudian sampai di pangkalan, pangkalan kan ambil untung, katakan ambil untung 3.000 katakan, berarti sekitar 15.700. Harusnya di pangkalan seperti itu. Tapi pada kenyataannya sampai di tempat saya di pangkalan pun sudah menyentuh angka 30.000 itu kurang lebihnya. Pada awal-awal sih mulai harga itu 22.000, kemudian naik lagi 28.000, kemudian naik lagi 30.000 kalau tidak salah, apa 32, saya lupa. Karena saya tidak pernah beli di pangkalan. Jadi saya memutuskan untuk beli di ini, di apa namanya, gas yang non subsidi gitu. Jadi itu ya, jadi pada prakteknya kenapa kok sampai seperti itu,
yang saya tahu ya di tingkat bawah itu, jadi prakteknya adalah ini mungkin mafia kecil-kecilan itu ya, mafia kecil-kecilan. Itu pernah ada orang yang pernah bercerita sama saya. Untuk mengurus jadi pangkalan, itu kan membutuhkan uang sekitar 20 jutaan gitu. Untuk mengurus administrasinya atau apa dan detek bengeknya lah gitulah. Dan mungkin termasuk dapat kuota tabung 100 tabung mungkin itu biayanya sekitar 20 jutaan habisnya, kurang lebihnya kayak gitu. Kalau kuotanya lebih banyak ya mungkin lebih besar lagi biayanya gitu. Kemudian setelah apa namanya, misalnya nanti di ACC dan pangkalan itu dapat suplai eh, gas LPG itu, untuk pangkalan-pangkalan yang lebih aman biasanya pangkalan-pangkalan yang dikelola oleh desa, yang BUMDes biasanya. Badan usaha milik desa itu biasa lebih aman, lebih bisa disalurkan semuanya itu ke ke keluarga inilah, ke keluarga miskin. Kalau yang biasa tidak aman itu ke pangkalan-pangkalan yang sifatnya itu badan milik sendiri gitu, bukan milik desa, badan usaha milik sendiri. Eh, itu biasanya setelah mereka itu mendapat suplai mungkin sekitar 100, itu yang disalurkan ke masyarakat hanya sekitar 70 tabung. Ini gambaran saja ya, walaupun angka pastinya ya mungkin tidak seperti itu. Itu sekitar 70 tabung disalurkan ke masyarakat dan disisakan 30 tabung gitu. 30 tabung itu buat apa? 30 tabung ini buat nanti disalurkan ke pengecer. Ah, tetapi dengan harga yang gila-gilaan di sini. Jadi kalau misalnya disalurkan ke masyarakat langsung itu harganya misalnya 25.000, nanti diberikan ke pengecer itu 35.000. Jadi kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Alasannya adalah untuk mengembalikan modal yang besar itu. Itu kalau mereka itu bilang kayak gitu. Kalau saya hanya jual langsung kepada masyarakat dengan keuntungan yang hanya Rp3.000 misalnya gitu, itu untuk mengembalikan uang 20 juta itu kan lama banget gitu. Makanya eh, mensiasati dengan cara seperti itu gitu kan. Artinya kalau dijual ke pengecer itu kan nanti dia dapat keuntungan berapa? Sekitar 13 ribuan gitu. 13.000 per tabung kalikan 30.000. 30 kalikan 30 berarti sekitar 300-an, 300.000. Keuntungannya itu yang dari tabung yang dijual ke pengecer per per satu kali suplai ya, satu kali datang, satu kali turun itu dapat keuntungan segitu 300.000. Ya tentunya lebih 300.000 karena ditambah lagi dengan itu sih, dengan keuntungan yang Rp3.000 lebih itu yang 70 tabung itu. Jadi alasannya mereka menjual ke pengecer dengan harga lebih tinggi itu adalah supaya mengembalikan permodalan itu lebih cepat gitu. Alasannya seperti itu. Dan jelasnya tentunya yang jadi korban ya rakyat masyarakat juga gitu. Akhirnya karena pengecer ini mendapat harga yang lebih tinggi, katakan 35.000, maka biasanya pengecer ini menjual mengambil keuntungan 5.000. Nah, dijual lah 40.000. Ini sekarang pengecer ini menjual 50.000 per tabung. Nah, ada kemungkinan dari pangkalan itu harga jual ke masyarakat itu sekitar 30.000. Jadi mungkin dia jual ke pengecer itu sekitar 40 atau 45.000 dan pengecer mengambil keuntungan 5.000, dijual lah 50.000. Kemungkinannya seperti itu. Itu cerita yang terjadi di negeri saya, di negara saya tentang gas LPG itu. Tapi kayak ini ya, di daerah saya itu kayak lumrah hal seperti itu. Jadi kalau LPG datang itu ngantri itu kayak orang mau, ya Allah. Makanya saya kadang nggak tega itu ngantri banget, ngantri.
Baru kadang ada yang nggak kebagian, kadang dikasih kupon gitu, kadang harus bawa KTP, bla 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 dan seterusnya. Jadi kalau menurut saya sih, ini berlangsung sudah bertahun-tahun dan tidak ada pemerintah satupun yang bisa menertibkan ini dari bertahun-tahun itu. Yang terbaru ada gubernur itu menerbitkan surat edaran tentang harga pokok penjualan gas LPG dari distributor sampai ke tingkat bawah. Tapi saya belum tahu juga sampai saat ini pada kenyataannya, faktanya di lapangan itu harganya seperti apa gitu kan. Kalau di pengecer harga-harga 30.000 misalnya itu masih terbilang murah lah kalau untuk di kampungku, artinya masih masih terjangkau banget gitu. Tapi kalau untuk 50.000 ya kebeli gitu, tetap kebeli, masyarakat juga bisa beli dengan harga segitu. Tapi ya Allah Robbi, ini kan kalau seandainya bisa ditekan lagi harganya menjadi 30.000 misalnya di pengecer dan di pangkalan itu misalnya 22.000 atau 25.000 dan di pengecer 30.000 itu kan sangat ini sekali, masyarakat itu artinya punya uang lebih untuk jajan anaknya itu. Eee kenapa ya di antaranya itu tadi seperti itu ya. Jadi, pangkalan juga banyak yang bermain nakal di situ, pangkalan LPG itu. Kemudian kemungkinan ya pastinya distributor-distributor juga itu ya saya yakin banyak yang main nakal gitu, sehingga sampai di sini harganya bisa sampai segitu tingginya gitu. Kemudian yang keduanya, kesadaran masyarakat itu sendiri gitu. Yang menurut saya masyarakat-masyarakat yang sudah Eee, kelas menengah lah gitu kan, kelas menengah ke atas gitu kan ekonominya. Itu menurut saya seharusnya ya, eee, apa namanya, punya kesadaran diri untuk tidak menggunakan gas LPG yang 3 kilogram yang melon itu, yang ijo itu. Tetapi pada faktanya banyak orang-orang yang sebenarnya udah kaya raya, hartanya banyak gitu, asetnya di mana-mana, tapi dia masih menggunakan gas LPG yang 3 kilogram itu. Saya juga nggak tahu bagaimana caranya dia dapat gitu kan. Sementara saya yang keadaan kondisi ekonominya pas-pasan gitu, saya eh, ya mau tidak mau saya menggunakan gas yang non subsidi itu, yang pink itu yang 5 kilogram ya. Bayangkan kalau seandainya orang itu punya kesadaran mandiri gitu, kesadaran sendiri yang kaya-kaya itu. Katakan di kampungku itu ada misalnya ada, katakanlah 5% yang kaya-kaya itu, katakan dari 1.000 kakak misalnya kan berarti ada berapa itu, ada 50 orang ya, 50 orang yang kaya itu menggunakan gas yang non subsidi semua, itu berarti kan ada tersisa 50 tabung LPG yang subsidi itu yang free gitu, yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin. Harusnya kan kayak gitu. Ini memprihatinkan sekali sih. Sejauh ini setelah terbitnya surat edaran itu belum ada perubahan apapun di lapangan. Harga masih tetap di pengecer ya, di pengecer itu masih tetap 50.000, kadang kalau ada kelangkaan sampai 60.000 rupiah. Gitu. Oke, sekian saja ya teman-teman. Jadi pada intinya satu hal kita sadari bersama adalah satu hal yang disubsidi oleh pemerintah, pasti di situ tempatnya para mafia gitu kan. Walaupun artinya subsidi pemerintah itu kadang-kadang tidak sampai ke masyarakat, tapi justru yang kenyang itu adalah para mafianya itu gitu kan. Ya mafianya di mana? Ya mafianya ya berkutat di situ. Kemudian yang selanjutnya pemerintah juga pengawasan penyalurannya itu kita tidak tahu ya bagaimana caranya, kita belum belum merasakan adanya pengawasan itu gitu. Buktinya kalau ada pengawasan mestinya, apa namanya, pengecer-pengecer yang menggunakan, yang harganya itu sampai 60, 50 sampai 60 kan, ditertibkan gitu. Tapi yang ini ya, yang kadang-kadang jadi korban itu adalah pengecernya itu ketika kan di sini dulu pernah ada penertiban itu. Pengecer itu pengecer itu
eh ada semacam sweeping gitu ya. Mungkin ada informannya bahwa di sana menjual sekian. Itu didatangi, disita gasnya, tapi suppliernya itu dibiarin aja. Ini yang repot gitu, suppliernya dibiarin. Padahal adanya pengecer ya terus terang aja itu mempermudah masyarakat. Itu kan mendekatkan barang kepada masyarakat. Jadi masyarakat nggak harus antri. Cuma seharusnya harga yang ditetapkan pangkalan ke pengecer kan harusnya ya mungkin dengan harga yang sama kan, misalnya jual ke masyarakat itu katakan 25.000, ya jual ke pengecer juga 25.000 lah, sana ambil gitu. Nah, satu sisi keuntungannya bagi pangkalan itu cepat laku selesai, satu sisi pengecer itu dapat keuntungan, sehingga pengecer itu mungkin bisa menjualnya dengan harga 28 atau 30 gitu kan. Mungkin seperti itu, sehingga semuanya itu bisa terjangkau, bisa terkendali. Tapi ya yang namanya barang subsidian, ya pada intinya, pada kenyataannya, faktanya sampai saat ini harga itu masih seperti itu ya, harga LPG yang subsidi itu masih mahal banget di sini. Entah sampai kapan ya saya nggak tahu gitu kan. Sejauh berapa kali ganti bupati pun belum ada yang bisa menertibkan hal seperti ini. Oke teman-teman, jadi sekian saja ya eh, apa namanya diskusi kita pada hari ini. Ya mudah-mudahan negeri ini tetap menjadi negeri yang aman, damai, tentram, sejahtera, ya subur, makmur gitu. Bisa dibangkitkan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah dan seterusnya dan seterusnya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.